Bismillahirrahmanirrahim. Semoga satu kali tag selesai dalam waktu 30 menit. Selesai. Oke. What's up? Saya akan lawan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Bagus Sajid Cahyo, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas 3 mata kuliah basis data mengenai praktikum transaksi, trigger, dan basis data teredukasi. Kita akan buka soalnya dulu. Oh, ini dia. Baiklah, untuk soal tugas 3 itu di sini tugas 3 ada 2. Melakukan praktikum transaksi dan yang B melakukan praktikum basis data terdistribusi. Panduan pengerjaan melakukan tahapan. Oh ya, seperti panduan pengerjaan tugas 3-nya itu seperti ini kurang lebih. Sebentar. Kurang lebih seperti inilah ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita buka XMPP kita kemarin, kita lanjutin saja. Oh, sorry. Sebelumnya ini kalau belum di start maka start dulu ya untuk XMPP-nya. Aduh. Sorry, admin, MySQL admin. Sepertinya kurang enak sini. Kita copy aja. Enggak di sini. Oke. Kita ke rumah sakit ya. Kemarin kita akan melanjutkan langkah pertama yang kita lakukan di sini yaitu menggunakan fitur rutin gitu ya. Di sini kita ada fitur rutin. Masuk ke database rumah sakit, lalu masuk ke menu rutin, kita pencet rutin. Sorry, sebentar. SQL, kita call transaksi C1, enable go. Nah, baiklah, di sini sudah ya sudah keluar semua. Jalan lama, jalan Mahyani. Di sini yang baru kita tambahkan tadi untuk si selamat jenis kelamin laki-laki di sini ya. Baiklah, untuk berikutnya saya akan menambahkan transaksi 2. Dan menambahkan instruksi commit di akhir kodenya nanti ya. Dan saat dieksekusi, data pasien tersebut akan permanen tersimpan di dalam tabel sistem, tidak seperti tadi. Langsung saja kita buat rutin, create new rutin, transaksi 2. Baik, coba kita aksi 2 kita go. Nah, di sini karena ada perintah commit maka si selamat ini akan tersimpan di sini secara permanen, nggak bakal hilang lagi. Selanjutnya itu pengujian rollback pada transaksi 3. Saya akan mencoba mengubah alamat pasien yang bernama Wowo yang nantinya itu akan saya beri instruksi rollback gitu, dan hasilnya nanti alamat Wowo tetap di Jalan Jenderal Sudirman gitu, di Jalan Jenderal Sudirman, dan tidak berubah karena perubahannya itu berhasil digugurkan oleh rollback. Jadi, coba kita buat. Oke, selesai. Baik, kita jalankan. Oke, kita coba lihat ke call transaksi 3. Oke, go. Nah, di sini untuk si Wowo karena kita menggunakan rollback tadi, jadi yang kita input, data yang kita input kita rubah tadi itu berhasil digugurkan oleh rollback tadi ya. Nah, di sini alamat dan ya semuanya tidak ada yang berubah untuk si pasien nomor 1, ID nomor 1 ini, si Wowo jenis kelamin laki-laki. Tadi kita mengubah alamat pasien tersebut menjadi Jalan Papua, tapi berhasil kita gugurkan dengan rollback gitu ya. Jadi, seperti ini. Oke. Baiklah, kita akan melakukan
pengujian keempat yang selanjutnya yaitu transaksi 4. Transaksi 4 yaitu kombinasi antara rollback dan commit gitu. Nantinya tuh saya akan menginput pasien baru, terus merollbacknya, lalu saya mengupdate alamat pasien bernama Benix dengan ID 2, lalu di commit, dan hasilnya nanti data pasien baru tadi batal masuk nih. Namun alamat Benix dapat terupdate secara permanen. Langsung saja kita eksekusi. Ya, kita rutin. Oke. Transaksi 4. Go. Nah, kalian lihat di sini untuk si pasien baru tidak masuk karena kita mengkombinasikan metode rollback dan commit di sini. Dan tetapi di sini alamat Benix sudah berubah seperti yang kita harapkan tadi. Ini. Jalan Cempaka baru. Oke. Aduh. Nah, sudah kita call. Dan yang kelima yaitu penggunaan save point pada transaksi 5 nantinya. Nantinya di transaksi 5 ini saya akan menginput pasien yang bernama Anton, terus siapa lagi kita buat membuat titik save point. Nah, jadi intinya tuh nanti kurang lebih begini ya, saya akan menginput pasien Anton, terus membuat titik save point, menginput Budi, lalu saya men-rollback kembali ke save point, dan terakhir menginput Citra. Hasilnya itu nanti yang hanya Anton dan Citra yang tersimpan di database. Langsung saja, jikalau penjelasan saya kurang jelas, kita akan buat di sini. Oke. Sini coba kita ganti execute. Nah, tapi masuk semua cuy. Oh iya, sorry, kita akan mendelete yang tadi, yang kita salah tadi dari 1 9 10. Nah, di sini harusnya seperti ini teman-teman. Kita lihat prosedur transaksi 5. Kita telah menulis seperti ini. Di sini kita buat ID-nya 1009988. Kita ubah saja jadi 8. Dan nanti ubah lagi ya. Sorry. Ya beginilah ya, 88. Kita ubah aja. Kembalikan lagi. Oke, go. Kita execute. Damn. Nah, dan ya yang ini ganti kita delete. Oke. Dan ya terlihat di sini yang masuk cuma Anton sama si Citra saja. Oke, sudah jelas kan? Ternyata tadi itu saya mengexecute-nya 2 kali ya. Call-nya itu 2 kali. Call action. Baiklah, di sini kita akan mulai masuk ke materi trigger. Kalau berdasarkan penjelasan dari bukan modul ya, panduan yang diberikan oleh Bapak Tutor, maka trigger itu merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Dan event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan update, dan penghapusan delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah yaitu insert, update, atau delete dilaksanakan gitu ya. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah yaitu insert, update, atau delete dilaksanakan. Dan ya kurang lebih seperti itu penjelasannya. Dan sesuai panduan, saya nantinya itu akan membuat tabel tambahan yaitu obat dan transaksi obat, dan memastikan lagi relasi forwarding key-nya menggunakan INT. Ya sesudah. Oke, transaksi obat oke, dan obatnya oke. Kita lihat
Oke juga, sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan membuat baiklah, tabel IRD-nya seperti ini relasinya kurang lebih. Sebelum menguji trigger, saya menguji stok obat awal, yaitu nantinya ada paracetamol dengan stok 10, nggak usah terlalu banyak. Lalu saya akan membuat trigger bernama TG jual pada tabel transaksi obat. Logikanya setiap penjualan stok obat otomatis berkurang di tab SQL input. Ini di Baik, dari sini kita akan membuat contoh. Baiklah, sudah selesai ya. Kurang lebih seperti ini kita sudah membuat. Baiklah, mari kita buat di panduannya. Di sini misalnya ada pasien membeli obat tadi kita adanya amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Baik, coba kita lakukan. Di sini kita tadi punya amoxicillin, stok kita ada 10 semuanya dengan harga yang berbeda, 2000, 1000, 5000 ya. ID-nya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kode obatnya A01, A02, A03. Oke, kita langsung saja. Oke. Aduh, bingung ya. Baik, mari kita uji triggernya. Di sini pasien atas nama Markona nantinya tuh akan membeli amoxicillin sebanyak 5 saja. Saat kita jalankan perintahnya dan kembali mengecek tabel obat, stok paracetamol yang tadinya tuh 10 otomatis tersisa tinggal 5 ya nanti. Triggernya berjalan sempurna seharusnya seperti ini. Oke, untuk ini bisa. Oke, baik, kita coba go. Kita coba lihat tabel obat. Oh iya, saya tadi menjalankannya 2 kali. Di sini stoknya sisa 0 karena tadi saya menjalankannya 2 kali. Ya, karena saya tadi menjalankannya 2 kali, maka di sini sisa obatnya 0 ya. Amoxicillin yang tadinya 10 sekarang sisa 0. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tadi saya sedikit jelaskan. Ada tadi ya, pasien atas nama Markona tadinya dengan nomor ID 3 itu membeli amoxicillin sebanyak 10 ya totalnya, karena saya mengkliknya 2 kali tadi. Seharusnya tadi kita 5 saja, karena saya menjalankannya 2 kali jadinya 10 buah. Saat tadi kita menjalankan perintah yang kita ketikkan tadi, yaitu otomatis stok di tabel obat ini berkurang. Yang tadinya 10 sekarang sisa 0. Nah, begitulah kurang lebih untuk triggernya berjalan ya. Oke. Mungkin itu saja. Ya, baiklah. Setelah kita review semuanya, akhirnya kita sudah selesai, walaupun saya mengalami beberapa hal yang sangat menyulitkan, dan itu satu pengalaman yang sangat bagus bagi saya, karena setelah itu saya mendapatkan banyak ilmu ya. Ya, mungkin itu saja
tugas 3 dari saya dan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika lo banyak salah kata dan masih banyak salah dalam menjelaskan semuanya. Ya, saya Saiful Bagus Ajit Tercahyo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga satu kali tag selesai dalam waktu 30 menit selesai. Oke, WhatsApp.